Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Niaxira Story. Ah, Kali ini Niaxira mau bawain story apa nih guys ya? Kali ini sebelum aku kasih tahu, kalian harus support aku ya. Nonton aku sampai selesai ya. Oke, aku mau bawain sinopsis film nih guys ya, Before We Go. Kalian tahu film itu guys? Mungkin ada yang belum tahu. Boleh nonton, kayaknya film-film lama ya, tapi ini bagus banget dengan tema malam ini tentang one night stand guys ya. Oke, aku akan mulai story. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman semua, sahabatnya Siro, fansnya Siro. Terima kasih banyak yang selalu support aku ya. Aku midnight di jam sekarang udah lumayan, aku baru beres semua live streaming untuk fan ya kan. Itu aku mulai di jam 10.18 ya, udah sangat malam, anak yang kecil udah tidur. Oke, kita akan bercerita tentang film Before We Go. Ini debut Chris Evans sebagai sutradara. Diambil dari kompas.com nih guys ya. Widya Lestari Ningsih dan Renasio Sintara tim redaksi. Drama romantis yang menandai debut Chris Evans sebagai sutradara. Dalam film ini, aktor pemeran Kapten Amerika ini guys, tersebut beradu peran dengan Alice Eve. Before We Go berkisah tentang seorang seniman jalanan bernama Nick Vaughan, Chris Evans. Ya. Suatu hari, Nick tak sengaja bertemu Brooke Dalton, Alice Eve, di stasiun Grand Central. Usut punya usut, Brooke baru saja ketinggalan kereta terakhir jurusan Boston. Tak hanya itu, Brooke juga kehilangan tas dan ponsel miliknya pun rusak guys. Aduh, sementara yang tersisa hanyalah tiket kereta yang baru bisa digunakan keesokan harinya. Tak hanya itu, Brooke juga kehilangan pokoknya hilang semua ya yang dia pegang itu. Mendengar cerita Brooke, Nick sebenarnya ingin menyewa taksi untuknya. Sayangnya Nick tak punya cukup uang dan kartu kreditnya pun tak bisa dipakai. Aduh, pengen nolong tapi nggak bisa ya, nggak punya uang saat itu. Akhirnya dia menawarkan diri untuk menemukan tasnya. Jadi kita cari yuk tas kamu, mungkin ada gitu ya. Setelah melakukan pencarian cukup lama, mereka menemukan petunjuk dari seorang bartender, Nick dan Brooke, kemudian menuju tempat yang dimaksud. Namun, ya, karena tempat tersebut sepertinya cukup berbahaya, guys. Nick meminta Brooke menunggu di luar. Tak lama kemudian, Brooke meminta bantuan petugas polisi yang kebetulan lewat untuk menyusul Nick. Kehadiran polisi membuat penada yang sedang bernegosiasi dengan Nick panik. Akibatnya, Nick justru dihajar dengan penada tersebut kembali kabur membawa tas Brooke. Bagaimana lanjutan kisahnya? Ya, cerita selengkapnya bisa Anda saksikan dalam film Before We Go yang tersedia di Netflix ya. Oke. Kita akan bahas tentang one night stand guys ya. Atau cinta satu malam itu apa sih? Nih aku mau jelasin. Itu adalah eh, aktivitas dua insan yang terdiri antara dua orang asing tanpa niat untuk melanjutkan hubungan lebih atau komitmen emosional setelahnya. Jadi setelah one night stand itu udah gak ada komitmen ya. Istilah ini berasal dari praktik di dunia hiburan di mana seorang penghibur tampil sekali di satu tempat. Nih ya, ciri-ciri one night stand itu apa sih guys ya? Hubungan ini sekali terjadi ya, dilakukan hanya satu kali tanpa keharusan untuk mengulanginya. Jadi tidak ada tuntutan untuk mengulanginya, bukan kayak pacaran ini cuman sekali aja. Terus tanpa komitmen guys, ini tuh nggak ada komitmennya sama sekali. Tidak ada ikatan emosional atau harapan untuk hubungan romantis di masa depan di antara kedua belah pihak. Bertemu secara kebetulan biasanya terjadi antara orang yang baru bertemu di tempat seperti bar, pesta, atau media sosial ya guys ya.
Pentingnya keamanan, ya, dan risiko kesehatan. Oke, praktek one night stand ini memiliki infeksi menular ya, IMS lah ya, yang tinggi karena kecenderungan berganti-ganti pasangan. Nih kalian nggak boleh ya kayak gitu. Ini ada risikonya ya. Perlindungan, jadi penggunaan perlindungan itu ini sangat dianjurkan guys, pelindungnya untuk mengurangi resiko penyakit itu. Oke, berikut tren yang dianggap beresiko. Nih ada FWB hingga one night stand ya. Ada sejumlah istilah yang bagi sebagai warganet sangat beresiko karena mengarah pada kegiatan seks bebas ya guys ya. Tren atau istilah itu sendiri tidak terlalu asing karena sering digunakan di media sosial. Berikut artinya ya. Satu, body count. Istilah body count baru-baru ini kerap didengar di dunia maya ya, seperti Twitter, para pengguna Twitter berkaitan dengan aktivitas ini ya guys ya. Berikan itu diartikan sebagai jumlah orang yang pernah berhubungan dengan seseorang. Jadi banyak orang dengan satu orang ya. Beberapa orang meyakini ada kalanya tidak perlu dibicarakan atau ditanyakan pada orang lain. Aduh. Oke, namun seringkali orang yang mengetahui berapa banyak body count yang dimiliki pasangannya, ya terlebih saat hubungan romantis itu baru dijalani. Ya, sekarang friend with benefit, nih ada lagi. Sempat dihebohkan ya dengan friend with benefit ini guys ya. Istilah ini bercerita tentang pengalaman mereka selama menjalani FWB yang disebut bertujuan untuk memberikan edukasi itu ya guys ya. Tujuan program ini dengan garis besar membawa info tentang edukasi seks yang masih tabu lah ya di masyarakat. Oke, dikutip dari Your Tango, istilah ini digunakan oleh orang yang berusia 20-an dengan alasan mengeksplorasi mereka ya, tanpa harus bertanggung jawab pada perasaan online. Aduh, itu nggak boleh ya. Ada lagi sleepover date nih guys ya. Ini merujuk pada sebuah aktivitas menginap bersama pacar. Ayo siapa ini kayak sering ya kalau kayak gini banyak nih. Ini kayak pandangan menjadi ini sleepover ini jadi fenomena sosial dipopulerkan dengan istilah-istilah baru. Jadi mungkin kalau sebelumnya istilah pasangan itu cuma menikah atau pacaran. Kemudian berkembang menjadi teman tapi mesra kayak gitulah ya. Oke. Sekarang ada itu tadi one night stand ya. Ini banyak sekali ya bahas ya. Banyak sekali istilahnya ya. Oke, sekarang pendidikan seks ini penting gak sih untuk anak? Ya penting banget guys, memberikan banyak manfaat. Jadi meminimalkan resiko terhadap apa ya, anak itu mengalami hal-hal yang tidak baik ya guys ya. Jadi kita harus edukasi juga. Oke, beberapa topik yang aku bicarain tadi ya guys ya. Penyesuaian diri itu terdapat perkembangan fisik guys. Jadi kita harus benar-benar memprotek diri kita juga, keluarga kita, bagaimana, apa sih manfaatnya, apa sih bahayanya gitu. Ya seperti sudah aku udah serak ya guys. Demikian, kalian nonton aja filmnya, lucu, seru dan romantis. Apa Before You Go itu ya, itu berkesan tentang one night stand. Oke, ini Siro pamit. Suara gue udah mulai habis. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube Siro. See you, bye bye. Bye bye.